Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala tetap kita panjatkan. Semoga pertemuan kita pada kali ini senantiasa Allah jadikan kita insan hambanya yang pandai bersyukur. Salawat salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita bacakan dan kita kumandangkan setiap waktu dan saat, setiap saat dan kejap, senantiasa sampai keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaatul ujma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa dimanapun berada, salam cinta dan hormat kepada semuanya. Tetap bersabar ketika menghadapi ujian yang Allah berikan di masa disebut juga dengan varian Delta daripada COVID-19 yang sedang merebak di Indonesia. Saya berdoa dan mari kita berdoa bersama bagi mereka yang terdampak. Semoga Allah berikan kesembuhan dan Allah berikan kesehatan. Dan bagi mereka yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala atas wabah dan musibah ini, semoga kubur-kuburnya Allah jadikan daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang sehat walafiat, tetap jaga kondisi kesehatan kita di masa ini, tetap daripada mengikuti prokes yang diarahkan oleh pemerintah. Agar apa? Agar kehidupan kita ini saling mengerti, saling memahami, dan juga bisa menjaga daripada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan juga hubungan masyarakat dengan pemerintah. Dari itu semuanya, semoga untuk menambah daripada nilai barokah dan juga menambah semangat kita di dalam masa hidup pandemi ini, saya mengajak kepada semua yang menyaksikan daripada acara ini untuk sama-sama, pertama, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, perbaharui keimananmu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus yang kedua, di masa seperti ini maka lakukanlah dengan jalan bersodakoh, karena as-sodaqatu tadfasabi'ina minal bala. Dengan bersedekah maka akan menolak daripada 70 macam bala. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyak istighfar. Karena dengan istighfar itu bisa jalbu rizqo, bisa menarik rizki. Juga dengan istighfar yang kita kumandangkan, maka akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, dan juga mengangkat daripada mala dan bahaya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah.
azim, astaghfirullahaladzim, 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 ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim ya Rahman, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Dengan istighfar yang kita baca, istighfar yang kita kumandangkan, akan Allah angkat bala dan bencana, dan akan Allah hilangkan daripada kedukaan yang ada menyelimuti di dalam diri dan badan kita semuanya. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, ketika di saat ini kita ini sedang digoncang oleh keadaan, berita-berita hoax menyebar di mana-mana hingga mendegupkan jantung pompanya begitu tinggi degupannya, darah pun naiknya enggak kira-kira begitu menjulang tingginya, hingga rasa was-was pun selalu menyelimuti di dalam badan kita. Maka dari selimut COVID-19 ini kita buka tebaran satu persatu. Tidak ada maksud untuk membuka daripada apa yang tertutup, akan tetapi mengembalikan kepada kita bahwa yang namanya virus, yang namanya penyakit, yang namanya itu suatu bentuk apapun, itu adalah makhluknya Allah. Dari makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil, hatta virus yang berukuran nano 0, sekian itu pun itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kata kayak gini, kita dikejar anjing di lorong. Kemudian yang kita lakukan terkadang dua, bukan yang pertama. Pertama kita lakukan ketika dikejar anjing lari, ada yang kedua membalas dan memukul anjing tersebut. Ada yang ketiga, dia ini teriak-teriak gitu. Lalu apa yang kita lakukan? Seharusnya jangan kau lari dan jangan kau hantam itu anjing tersebut dan jangan kau berteriak. Cukup satu, engkau panggil siapa pemilik anjing ini. Saya mau lewat. Tolong ini anjing diamankan, jangan sampai saya digigit. Gitu. Lalu yang dilakukan terkadang mereka lari. Anjing pun akan mengejar. Bahkan dia tertawa melihat kita berlari. Kalau kita sebagai seorang muslim yang baik, mempunyai keimanan yang kuat kepada Allah, menerima ketentuan dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka hidup yang dilakukan adalah jangan engkau melihat daripada makhluknya, tetapi lihatlah siapa yang menciptakan makhluk tersebut. Karena apa? Karena kullu syai'in ayakhruju anil hikmah. Setiap sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti ada hikmah yang Allah berikan. Dengan adanya hikmah daripada virus yang sedang merebak, pengrajin masker laku, tukang kelapa naik daun, ya kan? Terus air mineral, vitamin C, buah-buahan semuanya laku. Itu semuanya ada. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan ada kemudahan. Ingat saudaraku, di balik kesulitan akan ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemukan kesulitan, jangan kau langsung cucurkan air matamu dan kau tertunduk malu lesu di hadapan orang yang menghina dan mencercamu. Akan tetapi tetaplah engkau tegarkan dirimu. Hadza min fadli Rabbi.
Ini semuanya adalah anugerah Allah, dan ini semuanya adalah pemberian Allah. Terhina sekalipun aku di mata manusia, itu pun kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari hikmah yang kita ambil kejadian yang sedang fenomena alam ini, bukan saja Indonesia loh, dunia pun terjadi di sana. Maka buka selimutnya. Artinya apa? Ketika kita buka selimutnya, oh ternyata ini virus adalah makhluknya Allah. Kalau kita sudah benar takutnya kepada Allah, takut kepada yang menciptakan, bukan takut apa yang diciptakannya, maka hidup ini akan menemukan kemenangan dan kebahagiaan. Takut kepada siapa yang menciptakan dan siapa yang mendirikan dan menjadikan, maka dia akan menemukan daripada ketenangan dan kemenangan dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun berada, ini semua telah disitir di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Muddathir. Sebelum virus ini jadi, dari zaman dulu sudah Allah keluarkan ketetapan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Muddathir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudattir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujja fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ini semuanya sebagai jembatan. Jembatan agar jangan tergelincir keyakinanmu hanya karena ujianku. Jangan sampai engkau terperosok ke dalam jurang yang itu adalah semu dan kamuflase, yang mana perjalananmu masih panjang menujuku, kata Allah. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kebodohan. Sudah bodoh tidak mau mencari ilmu pengetahuan. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kelemahan. Sudah tahu engkau lemah, tidak mencari sumber kekuatan. Wahai orang-orang yang berselimut dengan kesombongan. Wahai orang-orang yang berselimut tentang keangkuhan. Wahai orang-orang yang berselimut tentang daripada dirinya menemukan daripada kehidupan yang merasa bisa dan merasa benar. Selimut yang kau miliki, bangunlah dari kebodohanmu, bangunlah dari ketidaktahuanmu, bangunlah dari kesombonganmu, bangunlah dari merasa kuasa dan mampumu. Bangunkan dirimu, fa'anzir, berikan peringatan. Berikan peringatan kepada dirimu sebelum kau memberikan peringatan kepada orang lain. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kau menghisab dan dihisab oleh orang lain. Berikan peringatan bahwa sesungguhnya sombong tidak baik. Sombong adalah bajunya Allah. Memiliki kuasa di atas segala ada. Semuanya dalam kuasanya Allah. Bangunkan dirimu, fa'anzir, berikan peringatan. Untuk apa diberikan peringatan? Karena orang yang hidupnya sudah bangun dari tidurnya, sudah bangun dari keterpurukannya, sudah bangun daripada kelemahannya, kemudian dia ingatkan dirinya, jangan kau teruskan tidurmu, jangan kau teruskan lemahmu, jangan kau teruskan dalam keterpurukanmu. Kemudian kumpa angdir wasyabaka fatohir. Kalau engkau sudah ingatkan dirimu, maka buka selimut itu. Dengan apa? Bersihkan bajumu, baju pikiranmu, baju pandangan matamu, baju pendengaranmu, baju ucaplah daripada lisanmu, baju gerak tanganmu, baju gerak langkah kakimu, juga baju tahali dan tajaliyat yang ada di dalam dirimu. Maka ketika engkau menemukan itu di dalam kehidupanmu, maka wasyabaka fatahhir warujja fahjur. Artinya apa? Kalau sudah bajumu bersih, kalau sudah pandangan matamu Allah, pendengaranmu Allah, napas keluar yang masuk dalam dirimu adalah Allah, gerak tangan buatmu adalah Allah, gerak langkah kakimu adalah Allah, hatimu terus terpaut ilallah, minallah, ilallah, minallah, maka baru warujja fahjur, tinggalkan kebiasaan lamamu. Ini zaman yang disebut juga zaman varian Delta. Kita buka selimutnya, artinya apa?
Artinya tinggalkan kebiasaan lama. Yang biasanya nggak cuci tangan. Yang biasanya nggak pakai masker karena debu banyak dia pakai masker. Yang biasanya berkerumun sekarang dia napsi-napsi sendiri-sendiri. Buka selimut itu semuanya. Maksudnya apa? Tinggalkan kebiasaan lama yang tidak baik menuju kebiasaan yang lebih baik. Ketika ada aturan yang diatur oleh pemerintah, maka aturan pemerintah bukan semena-mena dia buat sendiri. Diatur dulu, digodok dulu. Di mana? Dibawa kepada DPR dan MPR. Kemudian dipecahkan bersama untuk dibikin undang-undang, disebarkan kepada rakyat. Bukan semena-mena buatan satu orang, tetapi inilah perbuatan pemikiran orang yang banyak, bukan dia. Tetapi ingat bahwa sesungguhnya fa innal jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah ada di dalam orang yang berjamaah. Pemerintah dalam memutuskan ini dia berjamaah. Tidak sendiri presiden harus begini, tidak. Ada sidang paripurna semuanya. Kesehatannya dikumpulin, pakar semua dikumpulin. Demi apa? Demi kemaslahatan. Ingat. Ingat, yang namanya perbuatan baik pasti diiringi dengan perbuatan buruk. Perbuatan buruk pasti ada yang menyusul perbuatan baik. Karena wahadainahun najdain, kata Allah, di dalam dunia ini aku berikan kalian dua buah jalan. Mau jalan kebaikan silakan kau tempuh, orang-orangku, umat-umatku, hamba-hambaku yang berjalan di dalam jalan kebaikan. Ketika engkau menempuh kepada jalan keburukan, silakan kau tempuh jalan keburukan. Yang mana daripada hamba-hambaku semuanya pun pernah melangkah di jalan itu. Wahadainahun najdain. Lalu hadirin sekalian pemirsa dimanapun berada, ketika kita meninggalkan kebiasaan lama, yang mana kebiasaan lama ini kalau kita ini malas akan menimbulkan penyakit diabetes, sesak napas dan lain sebagainya. Kalau kita umpamanya ini sering memakan dan minuman yang manis-manis akan menyebabkan terganggunya daripada saluran sel darah yang ada di tubuh kita. Itu semuanya adalah sebagai kebiasaan lama. Kebiasaan lama diganti dengan kebiasaan baru. Yang mana ketika saat ini kita lebih takut kepada obat, lebih takut kepada penyakit, ketimbang takut kita kepada yang menciptakan sembuh dan juga yang menciptakan penyakit. Obat tidak bisa menyembuhkan. Wallahi wa nabi, tidak bisa menyembuhkan obat. Kenapa? Karena obat hanyalah sebagai sarana, tetapi yang menyembuhkan tetap mutlak punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kulla yushibana ila ma kataballahu lana huwa maulana. Sesungguhnya apapun yang terjadi di alam dunia ini sudah ada dalam qadar Allah, catatan Allah. Terjadi hari ini dulu sudah ditetapkan, esok pun sudah ditetapkan, lusa pun sudah ditetapkan. Maka buka selimut dalam COVID-19 ini, buka selimut pemikiranmu, cerdaskan dirimu untuk kemana? Kembali back to Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka warujuja pahjur, udah ditinggalkan kebiasaan yang lama, maka wala tamnun tastaksir. Jangan berharap banyak dari apa yang kau kerjakan, mendapatkan balasan yang lebih baik dari orang yang kau lakukan kebaikan kepadanya. Maaf saudaraku, jamaah pemirsa dimanapun berada, kalau orang hatinya sudah dihinggapi rasa benci, dihinggapi rasa iri, penyakit di dalam hatinya, jangankan melihat orang lain itu salah, orang lain itu benar pun tidak bisa menerima kebenaran. Kenapa? Bukan tidak bisa menerima kebenaran, tetapi di dalamnya ada luka dan penyakit. Maka di dalam Al-Mudaththir ini dijelaskan, buka selimutnya dengan apa? Buka selimutnya dengan melakukan bahwasanya jangan berharap banyak dari apa yang kau lakukan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Boleh jadi engkau memberikan kebaikan kepada saudaramu yang ini, dia tidak bisa membalas. Allah akan balas dengan tangan-tangannya, dengan pertolongannya dari orang lain yang tidak kita kenal dan tidak kita sangka-sangka. Wala tamnun tastaksir. Terakhir dalam surat Al-Mudaththir ini apa? Wali rabbika pasbir. Kalau engkau ini benar
cinta kepada Allah, benar taat kepada Allah, manut kepada Allah, fasbir, bersabarlah. Bersabar dalam menjalankan taat, juga bersabar di dalam melakukan, menahan diri di dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini tentang daripada satu tema yang sangat menarik di balik selimut COVID-19, artinya apa? Coba buka selimut pemikiran kita. Semuanya itu adalah makhluk, semuanya punya Allah. Jadi jangan kau salahkan rumah sakit, jangan kau salahkan daripada vaksin, jangan kau salahkan juga kerumunan dan lain sebagainya. Semua memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sang dokter dengan keilmu kedokterannya, pemerintah dengan parlemen dan aturannya, warga menerima dan menjalankannya. Itu sudah sebagai satu rotasi perputaran daripada roda kehidupan dunia di dalam tatanan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita buka daripada apa? Menjaga jarak. Jaga jarakmu antara engkau yang sehat dengan yang sakit. Kalau engkau dengan temanmu yang sehat, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Yang maksud dijaga jarak, jaga jarakmu dengan yang sehat, dengan yang sakit. Jangan engkau jaga jarak dengan orang yang sama-sama sehat. Di saat ini timbulkan daripada himmah di dalam diri kita untuk lebih yakin lagi Allah maha baik dan takdirnya tidak pernah salah. Sejatinya sakit itu pemberian Allah, sehat itu punya Allah. Sembuh adalah dari Allah, ketika kembali dalam keadaan tiada pun adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Dari itu semua, untuk menambah hikmatnya pertemuan kita kali ini, di samping kesimpulan yang tadi saya sampaikan, yang terakhir, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar, perbanyaklah istighfar, dan perbanyaklah istighfar. Istighfarkan matamu, istighfarkan telingamu, istighfarkan helaan masuk dan keluar napasmu, istighfarkan denyut nadimu, degup jantungmu, dan istighfarkan setiap buat gerak langkah dan jalanmu. Semuanya itu adalah mohon kepada Allah agar diberikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan akan Allah berikan pula kemudahan dalam kehidupan kita. Dari itu istighfar saya ulang kembali untuk menambah ingat-ingat kita. Ini adalah istighfar yang diajarkan oleh guru saya almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Mengenang beliau, semoga beliau diluaskan kuburnya oleh Allah dan semua jamaahnya mendapatkan daripada barokah dengan mengingat kembali daripada zikir yang diajarkan oleh beliau kepada kita semua. Astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni semua orang yang bersama dengan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.